Nanti saya yang memimpin untuk mengusir secara paksa Habib Syekh di lokasi selawatan itu. Bukan berarti kita menolak selawatan ya, tidak, tapi akan kita usir Habib Syekh dan Habib lainnya. Persoalan ini bukanlah persoalan yang sepele. Masyarakat di Banyuwangi sudah siap siaga. Karena ada info nanti di refleksi akhir tahun atau pergantian tahun, pemerintah Kota Banyuwangi akan menghadirkan Habib Syekh untuk acara sholawatan. Dan hal itu ditentang dan ditolak oleh masyarakat Banyuwangi. Bahkan masyarakat Banyuwangi sudah bersiap siaga dan akan turun ke jalan. Dan jika sekiranya nanti Habib Syekh tetap nekat datang di acara tersebut, maka masyarakat akan membubarkan acara tersebut dan mengusir secara paksa Habib Syekh. Kemudian orang bertanya, apakah yang dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi hanya khusus terhadap Habib Syekh, ataukah juga tertuju kepada Habib-Habib yang lain? Ini ada sebuah pembicaraan yang sangat serius, pembicaraan yang sangat penting, suara atau aspirasi masyarakat Banyuwangi, orang asli Banyuwangi yang kemarin ikut menyuarakan tentang penolakan Habib Syekh. Pada tanggal 19 Desember 2024, tempatnya di Pemda. Aksi kedua kalau nggak ada respon dari pemerintah daerah, ini ternyata kan tidak ada responnya. Jika kita menindaklanjuti pada aksi kedua pada tanggal 26 Desember 2024 besok, hari ini ya, kenapa belum ada respon? Faktanya sekarang itu hari liburan Natal. Ya. Nah, kami sendiri waktu itu tidak menghitung kalau bertepatan dengan waktu Natal. Saya pikir Natal itu cuma hari, menurut saya cuma sehari aja, tanggal 25 sekarang ini, besoknya masuk. Natalnya ada di bersama. Ya bagi saya tidak masalah. Yang penting pemberitahuan sudah kita sampaikan kepada kepolisian. Besok kita turun namanya aksi damai. Ya. Kita besok bikin panggung aja lah. Yang main aspirasi masyarakat. Dan tetap kita menolak. Dan terakhir tanggal 31 hari Selasa. Itu kalau memang masih tetap dilakukan oleh panitia yang dalam hal ini di backup oleh pemerintah daerah terpaksa, saya dengan kelompok saya akan melakukan langkah-langkah pengusiran dengan cara paksa. Pengepungan berarti ya? Ya, tidak sepengepungan ya, kita datang dengan rombongan, kita datangi, kita bubarkan, dan secara otomatis ini kan dampaknya kan negatif. Ya. Ada muhibin. Ya. Jadi acara akan diadakan tanggal 31 di pergantian tahun. Ini masyarakat Banyuwangi, jika Habib Syekh tetap mengisi acara tersebut dan pemerintah Kota Banyuwangi tidak menggagalkannya, maka masyarakat akan turun ke jalan dan akan mengusir secara paksa Habib Syekh dan kawan-kawan. Dan ini harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Banyuwangi. Harusnya pemerintah Kota Banyuwangi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, harusnya pemerintah Kota Banyuwangi menggagalkan acaranya Habib Syekh. Tapi kalau pemerintah Kota Banyuwangi memang ingin membiarkan hal itu terjadi, ya silakan saja. Ada keamanan, mestinya kita juga apa-apa, sudah kita bismillah. Kemarin malam sudah kita baikkan teman-teman kami di salah satu pondok di Ketapang yang mendampingi saya nanti ikut berjihad bersama-sama saya tanggal 31. Nanti malam saya berjalan dengan baik. Nanti saya yang memimpin untuk mengusir secara paksa Habib Syekh di lokasi selawatan itu. Bukan berarti kita menolak selawatan ya, tidak, tapi akan kita usir Habib Syekh dan Habib lainnya. Dan ini beberapa hari yang lalu sudah mulai ada sebulan. Saya didatangi dari banyak pihak. Jalan pemerintahan bagi saya ini prinsip kok. Ini jalan jihad yang saya pilih. Harga mati. Harga mati. Senin minggu yang lalu itu Pak PLT Sekda, Pak Guntur duduk di sini nih. Pagi-pagi. Saya nggak mau. Ini tujuannya apa Pak Guntur? Dia minta agar supaya kita nggak melakukan aksi penolakan terhadap acara Habib Syekh. Saya katakan ini kan budaya PPD. Saya juga masyarakat. Bukan saya pribadi mau atas nama banyak anggota PWD banyak. Oke, jadi di masyarakat sekarang ini kan sedang ramai ya, bahwa kegiatan sholawatan akbar itu adalah kegiatan yang sangat sakral, ya kan? Nah, menjadi masalah, menjadi kontroversi kegiatan tersebut ketika di situ ada yang namanya hadirnya Habib Syekh. Ya. Sekarang pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa yang dilarang Habib Syekh untuk datang ke
Sebenarnya seberapa bahayakah kehadiran Habib Syekh di bumi Belambangan, terutama di acara Sholawatan Akbar tersebut? Terima kasih. Jadi yang pertama yang perlu dipahami, saya ini adalah putra asli Belambangan. Putra asli Belambangan. Dan saya sama-sama mohon sama Allah kalau saya ditakdirkan harus mati di tanah Belambangan dan dikuburkan di Belambangan bersama leluhur saya. Jadi kalau pertanyaan bahayanya, Habib Syekh itu kan sudah keterlaluan, kurang ajar. Ya lawan itu adalah yang membuat sihirnya pertama itu adalah kita tahu semua orang itu bahwa Bapak Astagfirullah. Nah sekarang kan dibawa ya lawan begitu masyhur booming dibawakan oleh adik-adik gerakan pemuda Ansor dan Banser. Ya kan lagu-lagu ya lawan aralnya ya. Iya diklaim sama beliau dinyanyikan. Dirubah sihirnya, dirubah narasinya bahwa ini katanya miliknya Habib Syekh. Bahkan yang paling ironis itu sudah dipatenkan. Ya ini sudah sangat bahaya ini. Karena semua milik dia. Satu sisi ya Waton itu dibuat insya Allah hasil dari penyampaian daripada senior saya di pergerakan baik itu di Ansor dan NU itu. Bahwa itu adalah lagu penyemangat buat warga pribumi yang waktu masih dalam rangka masa penjajahan membangkitkan hero semangat perjuangan untuk cinta tanah air, cinta Islam, cinta ulama itu dulu awalnya. Hari ini oleh para pimpinan organisasi baik itu NU dan badan otonomnya itu sudah dijadikan lagu wajibnya orang NU ya Ramadan itu. Nah sekarang ini dipakai oleh Habib Syekh di mimbar konser dakwahnya. Di orang aja kan boleh sama itu bisnis. Nah, sudah itu diklaim dipatenkan. Ini kan sudah kurang ajar. Berarti kan orang lain nggak boleh pakai. Ketika itu dia tidak minta maaf kepada durian bawah Abbas Bullah ditambah beras khususnya dan warga NU di Indonesia. Itu pertama. Kedua, dia dalam konsernya mengatakan dalam syairnya bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU. Ya, Habib Rizik adalah idolanya NU. Ini kan kurang ajar. Ya. Sejak kapan Rizik bajingan jadi gurunya NU? Ini yang saya selaku warga NU saya nggak terima. Dan banyak yang bergabung di PWI dan Laskar Sabila di Indonesia itu soal orang NU yang NU masih berterima ya mohon maaf mudah-mudahan juga dapat hidayah dari Allah itu kami. Karena NU itu berjuang menindaklanjuti daripada misi dakwahnya Wali Songo. Kita semua tahu bahwa Islam masuk di Indonesia bisa diterima secara masif seluruh nasional ini karena gaya dakwahnya yang dikelompokkan oleh para Wali Songo diteruskan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah sekarang ini dikatakan oleh kelompok Ba'alawi bahwa Wali Songo tidak ada duriannya, terputus. Sementara mereka ngaku saya tunjuknya Rasulullah. Fakta setelah PWI, petinggi PWI yang ada di Jawa Barat melakukan penelitian, baik itu dari ilmu nasab, dari ilmu Rijalul Nasab, dari sejarah, dan Profesor Marajin Ali itu melakukan tempat filologi apa itu. Ternyata terputus, tidak ada Rasulullah atau apa namanya, subhanallah, Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Intinya persoalan Ba'alwi atau persoalan Habib bukan hanya persoalan tentang nasab mereka yang terputus, tapi juga banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi terkait tentang Habib Syekh yang mengklaim lagu Yalal Waton. Kemudian dalam syairnya dia juga mengatakan Habib Rizik gurunya NU. Ini adalah sebuah pemelencengan sejarah dan bisa dikatakan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Artinya banyak sekali hal-hal yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat akhirnya sekarang terkuak dan terungkap. Dan harusnya pemerintah juga mengambil sikap. Ketika masyarakat akar rumput sudah tahu seluk-beluk Ba'alwi, sudah tahu seluk-beluk habaib dari Yaman, pemerintah harusnya juga ikut mengimbangi apa yang dilakukan oleh masyarakat. Karena kalau pemerintah masih bersikukuh secara tidak langsung membela atau melindungi Ba'alwi, ya nanti masyarakat akan makin tidak percaya kepada pemerintah dan tidak percaya kepada pemimpin yang ada. Dan terkait tentang penolakan Habib Syekh yang akan mengadakan refleksi akhir tahun di Banyuwangi, tadi siang juga diadakan semacam orasi atau demo. Dan ternyata banyak hal yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat terungkap
di acara demo tersebut. Salah satunya adalah terkait tentang bahwa dulu ketika masa penjajahan Belanda ada seorang tentara bayaran atau tentara sewaan Belanda yang merupakan bagian dari Baalwi. Ini salah satu isi demo tadi siang. Dulu di tahun sebelum kemerdekaan itu ada semua itu berdatangan dari Belanda datang ke Indonesia, dan sekarang ini termasuk di Banyuwangi ini ada namanya tahun 18 sekian itu anaknya Belanda, ada namanya Letnan Asegaf. Letnan Asegaf. Nah, jadi Asegaf ini ada lagi yang Bawasir dan lain sebagainya di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami tidak menerimakan karena telah mereka merusak sejarah NKRI, sejarah NU, terhadap keberadaan tokoh-tokoh pahlawan itu dirusak semua. Nah, sementara ini datang ke sini kok dibiayai oleh APBD, diundang sama bupati yang kemarin kita usung bersama-sama. Saya kan sangat kecewa. Saya ikut mendukung kemenangan dari ibu-ibu ini. Saya dengan kelompok saya, karena saya kepingin, karena bupati ini lawannya adalah kelompok yang didukung oleh Muhyiddin. Artinya persoalan di Banyuwangi merupakan persoalan yang harus segera disikapi secara cepat dan bijaksana. Ini masih ada waktu sekitar 5 hari atau 6 hari sebelum puncak pergantian tahun baru. Dan pemerintah setempat harusnya juga mendengarkan aspirasi atau suara masyarakat. Jangan sekali-kali meremehkan suara masyarakat lapisan bawah. Karena arus bawah kalau sudah bergerak bisa menelan siapa saja, di mana saja. Sehingga bagi para pemimpin di negeri ini, jangan mentang-mentang punya jabatan, punya pangkat, Anda bersikap arogan dan tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat sudah bergerak, nama Anda juga akan ikut terbawa. Artinya Anda terpilih sebagai bupati, sebagai gubernur karena suara masyarakat. Nah, kalau masyarakat sudah tidak lagi suka kepada Anda, ya otomatis Anda sudah tidak menjadi sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat lapisan bawah tadi. Artinya masyarakat lapisan bawah sudah tidak akan percaya kepada Anda dan bahkan tidak akan mengikuti perintah Anda. Dan bisa dikatakan pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya. Dan terkait tentang video tadi, tentang sejarah, Baalwi dulu datang ke Nusantara karena didatangkan oleh Belanda. Dan mereka bekerja kepada Belanda, mereka menjadi anteknya penjajah Belanda. Kemudian belakangan setelah ramai polemik nasak, muncul banyak hal yang selama ini mungkin tidak terfikirkan. Misalnya, nama tokoh leluhur Nusantara yang diklaim menjadi Baalwi. Kemudian, tokoh-tokoh perjuangan atau tokoh pejuang kemerdekaan diklaim miliknya Baalwi. Secara tidak langsung, Baalwi sudah mengklaim leluhur Nusantara dan secara tidak langsung, Baalwi sudah memberikan doktrin bahwa seolah-olah mereka ini punya jasa besar di negeri ini. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan dalam orasi tadi, semua itu bertentangan. Sebab faktanya pada masa penjajahan Belanda, justru Baalwi ini menjadi anteknya penjajah. Maka ketika antek penjajah, lah sekarang kok ingin dianggap sebagai pahlawan, nah itulah yang menjadi salah satu sebab masyarakat menjadi makin tidak suka terhadap Baalwi dan juga tidak suka terhadap siapapun yang membela Baalwi serta tidak suka terhadap siapapun yang berdekatan dengan para habaib. Dan kembali ke tuntutan masyarakat di Banyuwangi agar menggagalkan acara Habib Syekh di refleksi akhir tahun, ini tergantung pemerintah Kota Banyuwangi. Bagaimana menyikapinya? Apakah akan dibiarkan
sehingga nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ataukah akan mengambil sikap menolak Habib Syekh atau tidak meloloskan atau tidak memberikan izin Habib Syekh di acara tersebut? Kita tunggu saja bagaimana tanggapan atau reaksi atau langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banyuwangi.